Halo, apakah kamu pernah bertanya-tanya tentang bagaimana berbagai aliran agama memandang Tuhan? Bagaimana filosofi-filosofi besar sepanjang sejarah mencoba untuk memahami dan membuktikan keberadaan Tuhan? Di video ini kita akan membahas berbagai konsep ketuhanan yang berkembang dalam berbagai agama, serta pendekatan-pendekatan filosofis yang digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Mari kita mulai. Pernahkah kamu mendengar tentang konsep dinamisme, animisme, atau bahkan monoteisme? Setiap aliran ini memiliki pandangan unik mengenai Tuhan dan bagaimana kita seharusnya memahaminya. Dinamisme berasal dari kata Yunani dinamis yang berarti kekuatan. Dalam aliran ini, masyarakat percaya bahwa setiap benda memiliki kekuatan misterius yang tersembunyi. Sementara animisme dari kata Latin anima yang berarti jiwa mengajarkan bahwa segala sesuatu baik yang bernyawa maupun tidak memiliki roh atau jiwa. Yang berikutnya adalah politeisme yang berarti banyak dewa, menyatakan bahwa ada banyak Tuhan yang mengatur alam semesta. Berbeda dengan henoteisme yang meskipun mengakui banyak dewa, tetapi memiliki satu dewa utama untuk disembah. Kemudian ada aliran monoteisme yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang utama, dan ini dibagi dalam dua cabang besar. Yang pertama adalah deisme, yang memandang Tuhan sebagai pencipta yang tidak lagi terlibat dalam dunia ini setelah menciptakan. Namun yang kedua adalah teisme, yang memandang Tuhan terlibat aktif dalam kehidupan kita, baik secara transenden maupun imanen. Selain itu, ada pandangan panteisme yang menganggap Tuhan adalah alam semesta itu sendiri, serta ateisme dan naturalisme yang masing-masing menolak keberadaan Tuhan dan menganggap alam beroperasi sesuai dengan hukum-hukum alam tanpa campur tangan kekuatan supernatural. Lalu bagaimana dengan agnotisme? Aliran ini menyatakan ketidakpastian tentang adanya Tuhan, sehingga seseorang mungkin merasa ragu untuk menyatakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Sekarang mari kita berbahas 3 pendekatan utama yang digunakan untuk memahami atau membuktikan eksistensi Tuhan. Pertama adalah perspektif filosofis atau filsafat yang menggunakan logika dan konsep-konsep mendalam untuk menjelaskan Tuhan. Ada 4 perspektif utama di sini. Yang pertama adalah ontologis yang berfokus pada konsep dasar tentang Tuhan. Yang kedua adalah kosmologis yang mencari penyebab pertama dari alam semesta ini. Yang ketiga adalah teleologis yang melihat adanya desain dalam alam semesta sebagai tanda adanya perancang. Dan yang keempat adalah hukum moral yang mempertanyakan asal-usul etika moral. Yang kedua, selain daripada pendekatan filosofis, ada namanya pendekatan eksistensialisme yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi dan eksistensial manusia dalam memahami Tuhan. Filosofi ini berfokus pada pengalaman subjektif individu seperti yang dilihat oleh Søren Kierkegaard dan James Paul Sartre yang menilai pentingnya pengalaman pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah pragmatisme yang menilai keberadaan Tuhan dari segi manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dipaparkan oleh William James, praktek hidup religius dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan psikologis
individu dianggap sebagai bukti keberadaan Tuhan. Lalu bagaimana pendekatan empiris diterapkan dalam kedua aliran ini? Dalam eksistensialisme, pengalaman pribadi seperti keajaiban atau mukjizat atau bahkan keteraturan alam yang tampak dirancang dijadikan dasar untuk memahami Tuhan. Sedangkan dalam pragmatisme, dampak praktis dan dari keyakinan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari seperti meningkatkan moralitas, kedamaian batin, atau hubungan sosial yang lebih baik menjadi bukti nyata dari keberadaan Tuhan. Kesimpulan, dengan adanya berbagai aliran agama dan pendekatan filosofis untuk memahami atau membuktikan eksistensi Tuhan, kita bisa melihat bahwa setiap pandangan memiliki cara unik untuk mencari jawaban, baik itu melalui logika, pengalaman pribadi, atau dampak praktis yang dirasakan dalam memperkaya pemahaman kita tentang Tuhan. Akhirnya, ini semua mengajak kita untuk terus merenung dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan Tuhan dan perannya dalam kehidupan kita. Jadi, jika tertarik untuk membahas lebih lanjut atau ingin melihat topik menarik lainnya, jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.